hampir semuanya yang unit yang dia bisnisnya dia bersama, bahkan WS sendiri ya begitu juga, walaupun yang rame. Warung grupnya lah pokoknya. Iya. Ada banyak yang kecewa vendornya. Iya. Terus kalau karyawan WS-nya gimana? Sama juga gaji tetap. Gajinya di tahap juga. Iya. Kalau melihat penuhnya masa sih gaji di tahap itu, apalagi vendor gitu kan di tahapan sih ya. Yang begitu Pak, jadi ditetapkan alasan. Ini setahu Mas dengar dari mana? Dari teman-teman? Dari teman-teman, anak-anak WS juga. Saya gitu gaji tahap 1, tahap 2 dibayarnya ya begitu karena kondisi yayasan. Kan itu kan terpisah antara yayasan Daku dengan warung grup, itu kan terpisah, itu kan bisnis berbeda. Bisnis beda kan sama kepala. Kepalanya kan itu kan Yusuf Mansyur kan? Iya, ibarat kata dalangnya dia, wayangnya ya Jody. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Kita balik lagi bahas Yusuf Mansyur ya, dari channel YouTube Detektif D. Bang Detektif ini mewawancarai seseorang yang mengaku sebagai mantan karyawan Daku, yang dalam video ini tidak disebutkan Daku itu apa namanya, Daku itu bagian apa gitu. Yang jelas di sini ada hubungannya dengan Yusuf Mansyur, seperti di thumbnail video Detektif D. Dan saya juga sudah melihat video ini walaupun belum keseluruhan. Namun di sini saya menangkap Daku ini sepertinya dari dugaan saya, sepertinya ini unit bisnis, teman-teman, unit bisnis. Tapi memang Daku yang dikelola oleh pihak Yusuf Mansyur ini, yang mana di sana ada peran dari Yusuf Mansyur, itu ada unit bisnis dan juga ada pesantren, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Detektif D ini yang dibagi dua part ya, teman-teman, part 1 dan part 2. Ini juga kita akan mereaction yang part pertamanya dulu, teman-teman. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini akan menjadi berita yang menggemparkan juga, lucu juga sih, banyak ceritanya yang akan lucu. Nah, kita perkenalkan, ini inisialnya anggap aja D lah. Jadi mantan karyawan dari Daku, saya nggak mau nyebutkan Dakuman, tapi dari Daku lah intinya. Hubungannya dengan Pak Jaman. Ini mau cerita. Kita sih bebas aja ceritanya, santai aja ya Mas ya. Tapi mohon maaf kalau misalkan suaranya saya samarkan, karena memang saya menjaga privasi lah gitu, intinya. Jadi teman-teman mohon maaf kalau suaranya kurang kurang asli gitu, nanti saya edit sedikit biar merasa nyaman Masnya gini. Ya Mas, cerita ya Sir. Saya sih pertama kali masuk di Daku itu juga, pertamanya saya dibawa sama orang lain lah, teman saya di situ ya kan. Ya saya kira memang bagus perusahaannya kan, apa-apa. Kira-kira benar-benar kayak sekolah biasa, katanya Zong lah sekolahnya itu. Tahun pertama sih normal. Terus tahun udah beberapa bulan selanjutnya itu gajinya tuh langsung tuh mulai bertahap. Kenapa bertahap nih ya kan? Padahal kerasukan ada, pemilihan ada ya kan. Pokoknya lucu banget deh pokoknya deh. Di perusahaan itu tuh lucu, aneh. Lagi pula setiap kebijakan dan keputusannya itu berubah-ubah di situ, berubah-ubah, berubah. Uang kita yang kita hasilkan juga nggak tahu kemana. Taunya katanya bayar itulah, bayar inilah, bayar apalah ya. Alasannya biar nggak bayar gitu. Iya, biar nggak bayar gaji, atau misalkan gajinya di tahap-tahap gitu. Iya, gaji tahap-tahap ya kan. Pas lihat berita dia nyalonin uang, padahal uang dari mana ya kan, nyalonin dia nyalonin diri ya kan, tapi karyawannya kagak digaji semuanya. Ya bakal kan bingung orang-orang pada bertanya, sampai sekarang belum digaji gajinya gitu loh Bang. Bahkan kalau di perusahaan itu tuh aneh apa, karyawan kontrak sama karyawan tetap itu gajinya sama, tanggalnya sama, tapi yang freelance itu lama, belum tahu sampai kapan, bahkan mereka nggak dapat THR. Seorang freelance itu nggak dapat THR di sana. Ada yang lama sekali freelance -nya. Lama, ada yang lama sekali, ada yang sekitar 4 bulan, ada yang setahun freelance-nya. Ada yang juga mereka tuh punya rumah tangga, punya pengen Pak kerja di situ di lembaga Islam, yang di lembaga Kristen aja dapat THR, di lembaga Islam nggak dapat THR.
sama sekali. Panggil bang aja lah biar enak. Iya. Panggil bang, iya bang ya. Wah, inilah yang selama ini sebenarnya saya hindari gitu. Sudah mulai membanding-bandingkan gitu. Jadi teman-teman, saya tegaskan sekali lagi bahwa mungkin kalian kenalnya bahwa itu di sini kan dibilang di lembaga sebelah saja dia mendapat THR, masa di lembaga Islam tidak dapat. Jadi ini sekali lagi saya katakan teman-teman bahwa ini adalah oknum, tidak bisa kemudian digeneralisir. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ini adalah bagian dari kekecewaan. Makanya kenapa selama ini kami begitu gencar mengkritisi ini, memblow up ini, mengangkat ini, karena ini yang kita tidak mau gitu. Stigma yang timbul di masyarakat gitu. Karena orang-orang awam gitu akan menilai seperti itu gitu. Usaha ini dikelola oleh seseorang yang terkenal sebagai tokoh agama gitu. Tapi kenyataannya banyak orang yang menduga bahwa tidak amanah. Contohnya ini teman-teman. Mantan karyawan Daku mengatakan bahwa kami itu untuk gaji saja tersendat-sendat teman. Bahkan freelance itu tidak jelas nasibnya teman-teman. Padahal kan dari ceramah-ceramah dari zaman Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur itu sangat bertentangan dengan apa yang kalian lihat nantinya gitu. Bahwa ini bagian dari penzaliman teman-teman. Bagaimana ceritanya orang ini, kita tidak berbicara tentang karyawan Petren yang kemarin ya, yang itu juga belum jelas nasibnya teman-teman. Padahal kita sudah bantu perjuangkan itu gitu. Pak Zainul Mustafa yang berperan aktif di dalam dan kami membantu meng-up di media sosial. Tapi tidak bergeming teman-teman. Ini karyawan yang lain lagi, karyawan Daku teman-teman. Entah Daku pesantren apa unit bisnisnya di sini tidak dijelaskan teman-teman. Tapi bagi saya itu sama saja. Intinya apa yang dikatakan oleh Jam Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi teman-teman. Kayak gitu bang. Ya, jadi kalau di situ aneh perusahaannya, padahal mereka lembaga Islam. Aneh, lucu. Aku makanya kok begini banget. Makanya saya pengen kalau datang di sini ngomong terus terang aja sama abang ya kan. Karena sebenarnya menurut saya ya sebenarnya mungkin bukan masalah sakit hatinya ya. Buat siapa tahu teman-teman yang nggak bisa menyuarakan. Kan saya ini tanya, banyak nggak sih sebenarnya yang sebenarnya kecewa gitu? Banyak bang, banyak. Bahkan kecewa berat. Iya, kecewa banget. Bahkan tuh mereka tuh udah bener jadi belajar di situ, kuliah di situ, gitu loh. Bahkan sampai rumah tangga. Bahkan dia juga bertahun-tahun, sampai 8 tahun, 5 tahun. Bahkan dari awal itu berdiri juga ada pak. Ada yang dipecat? Ada yang dipecat juga. Dari awal sampai? Dari 12 tahun. 12 tahun kan dia tuh bagian di unit lain lah ya kan. 12 tahun udah mereka dipecat. Karena apa alasannya? Ya katanya itu banyak kekurangan, itu lagi kondisi lagi nggak bagus. Kondisi lagi nggak bagus tapi nyalonin itu? Iya, hasilnya bagus tapi nyalonin, bingung kan. Orang udah 12 tahun di sana ya kan, di unit yang lain 12 tahun, tiba-tiba di PHK nggak jelas, dia yang kerja, dia yang nyangkul, dia yang hujan-hujanan. Bayangin pak. Nyari sedekah. Dia nyari sedekah ya kan. Terus dia yang nalangin dana dan nyampe sekitar segitulah, lebih dari 6 ribuan lah. Nalangin dananya. Tiba-tiba di PHK kan sakit juga. Itu berapa lama itu kerjanya? Dia 12 tahun. 12 tahun sampai bela-belain nalangin, malah dipecat. Nanti kayaknya tanggal 15 juga ada lagi pengurangan unit itu. 15 bulan Juni berarti. PHK massal. PHK massal lagi, nggak di unit bisnis, nggak di pesantren, nggak ada yang kemana-mana. Iya. Jadi biar mungkin perampingan tenaga kerja biar uangnya nggak buat bayar kali ya? Iya, mungkin. Karena juga di unit bisnis itu utangnya banyak pak. Banyak komplainnya nggak mau masuk. Yang mau sama mana mau sih orang mau dimasukin. Ya vendor-vendor. Vendor. Bahkan di cabang aja bisa sampai 50 segitu, 50.000. Oh, 50.000 K ya? Iya 50 K lah. 50.000 K ya? Iya 50.000 K lah. Sampai segitu. Di cabang-cabang. Di cabang-cabang. Itu vendornya pada kecewa karena nggak dibayar. Ya, bahkan sampai datangin ke pusat nungguin. Sampai di pusat ditungguin tukang beras. Ngantuk. Beras? Iya. Dibayarnya kasihan banget. Makanya. Sedangkan kan kalau beras itu kan cepat perputarannya. Iya. Karena kan emang kebutuhan pokok ya. Itu iya. Harus. Sebenarnya kalau sekarang belanja minimal ya
pokoknya mas seminggu harus udah ada lagi. Kalau bisa mah langsung bayar gitu. Iya. Tapi ya namanya beras kan, kebutuhan pokok kan pasti cepet habis. Iya. Itu kan dibayar-bayar lama itu sampai banyak ke situ. Iya. Jadi gini, sekali datang kan entah berapa ton ya, itu yang hitungnya itu. Terus gue dibayar-bayar. Kalau dibayar, bayarnya paling bayar sedikit. Dicicil kayak karyawan Paytren itu. Iya, Karena kan dijanjikan mau dibayar dicicil, tapi nggak dicicil lagi sekarang. Iya. Padahal udah jual gedung Paytren itu berapa miliar nggak tahu. Kalau mau dilunasin itu bisa. Iya. Tapi mungkin karena nggak mau, karena mungkin udah nggak ada itikat baik. Yang namanya itikat baik kan harusnya kalau udah janji bayar gitu. Ya, ini mah cuma PHP aja. PHP doang. Jadi kasus PHP di karyawan Paytren ini sebenarnya ya sering terjadi kan? Berarti ya. Jadi vendor Iya. Dari semuanya begitu. Dari hampir semuanya yang unit yang dia bisnisnya dia bersama, bahkan WS sendiri ya begitu juga, walaupun yang rame. Warung grupnya lah pokoknya. Iya. Ada banyak yang kecewa vendornya. Iya. Ini di sini dia bahas juga ya WS ya katanya. WS sendiri itu ya warung grup itu ya stick and stick, terus obong and ribs. Di situ dia bahas juga bahwa banyak yang kecewa vendornya gitu. Orang-orang yang mensuplai bahan bakunya gitu, banyak yang kecewa karena juga tidak amanah itu tadi, teman-teman. Di sini ini mantan karyawan Daku yang berbicara ya, teman-teman. Tadi juga detektif D mengatakan bahwa mantan karyawan Paytren saja seperti yang saya bilang itu gajinya dicicil, yang sekarang juga cicilannya tidak dilanjut, cuma dibayar sekali doang gitu tuh. Memang Pak Zaini Mustafa mengatakan bahwa jangan berhubungan dengan Yusuf Mansur sebelum dia menunjukkan itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah. Artinya harusnya sudah diantisipasi gitu, karena ini baru ya, ini dia bilang 15 Juni, kurang lebih 15 Juni itu akan ada pemecatan karyawan lagi, dan entah bagaimana, apakah akan diberi pesangon atau tidak ya. Yang jelas belajar dari masalah-masalah kemarin, banyak orang yang haknya tidak diberikan, teman-teman. Artinya kami sudah lama berteriak tentang ini, tapi banyak juga dari mereka yang tidak percaya, tidak yakin segala macam, lalu kemudian mengalami sendiri gitu. Akhirnya mengalami sendiri, dirugikan, dikhianati, tidak ditepati janjinya segala macam seperti yang diberikan. Banyak yang tidak percaya dengan kami, bahkan banyak yang mengata-ngatai kami gibah segala macam gitu. Kami kurang kerjaan segala macam. Ini muncul lagi dari rule yang berbeda, teman-teman. Saya pernah bilang bahwa harusnya kalau kita cerdas, harusnya kita bisa melihat gitu. Ada dari mantan karyawan Paytren, ada dari member Paytren, ada dari Hotel City, ada dari batu bara, ada dari tabung tanah, terus ada yang bermasalah dengan jual beli tanah, ada yang bermasalah bla bla bla, ada banyak video yang kami tampilkan sejak 2021. Harusnya bagian-bagian ini kalian gabungkan. Itu kalau saya pribadi terus menganggap harusnya ini sebuah fakta gitu, karena sudah banyak lini yang mengeluhkan hal yang sama gitu loh, dengan bermasalah dengan satu orang yang sama gitu loh. Mana lagi yang kalian mau ragukan gitu loh? Hal mana lagi yang harus kalian ragukan gitu? Kenapa kemudian masih ragu, masih mengatakan kami gibah segala macam? Kenapa masih seperti itu gitu? Ini buktinya ada lagi yang muncul baru lagi, dan dia mengatakan 15 Juni akan ada pemecatan lagi. Dan itu ribuan orang yang akan dipecat lagi. Katanya ada masalah di finansial. Padahal di sisi lain kita lihat Jam Anur Hatip Mansur alias Yusuf Mansur akan mencalonkan diri sebagai bacalek dari Perindo untuk DPR RI dengan dapil Jakarta Timur, teman-teman. Kenapa saya sebutkan dapilnya? Biar teman-teman Jakarta Timur ingat gitu. Jangan sampai salah pilih orang, teman-teman. Terus kalau karyawan WS-nya gimana? Sama juga gaji tetap. Gajinya di tahap juga. Iya. Padahal kan ini mah bukan apa-apa ya, kalau misalkan saya lewat nih di Bandung, Jakarta, terus di Depok ada saya tahu, itu kan penuh biasanya. Iya, penuh. Sehari itu mungkin berapa porsi gitulah. Karena kan kalau melihat penuhnya, masa sih gaji di tahap itu, apalagi vendor gitu kan di tahapannya sih ya. Yang begitu Pak, jadi ditetapkan alasan. Ini setahu Mas dengar dari mana? Dari teman-teman? Dari teman-teman, anak-anak WS juga. Mereka juga kadang pagi alasan gitu, gaji tahap 1, tahap 2 dibayarnya ya begitu karena kondisi yayasan, kondisi grup ya begitu.
juga. Itu kan terpisah antara Yayasan Daku dengan Warung Group, itu kan terpisah, itu kan bisnis berbeda. Bisnis beda kan sama kepala. Sama kepala. Jadi apa namanya? Putar-putar. Tergantung siapa kepalanya siapa. Iya. Kepalanya kan itu kan Yusuf Mansur kan. Iya. Jadi tergantung Yusuf Mansur yang walaupun Iya. itu unit terpisah gitu. Wah, jadi gini, ibarat kata dalangnya dia, wayangnya ya Jody. Jelas ya, jelas banget di sini dia bilang dalangnya dia, wayangnya Jody. Kenapa selama ini saya teriak-teriak? Mengapa selama ini saya teriak-teriak untuk memboikot segala bisnis Yusuf Mansur yang terlihat di permukaan seperti misalkan WS Group itu tadi, warung Steak and Shake, terus The Obong and Ribs, warung bebek Haji Selamat. Kenapa saya bilang? Karena ini seperti yang kalian bilang, seperti yang kalian lihat, kalian dengar. Orang ini mengatakan gitu bahwa dia dengar dari teman-temannya di WS, karena memang dia ini mantan karyawan Daku, teman-teman. Otomatis kan mereka ini ada dialog, ada komunikasi lah. Dan di sini dia bilang dia dengar. Dan di situ dia bilang bahwa kan di sini kan detektif menanyakan kenapa bisa bilang begitu gitu. Kenapa nasib WS dan Daku ini sama dengan Paitren? Karena katanya kepalanya sama gitu. Yaitu Yusuf Mansur gitu. Baik itu Daku, baik itu Paitren, baik itu WS Group, warung Steak and Shake dan lain-lain dan kawan-kawannya teman-teman. Modelnya sama gitu, vendornya di tahap pemberian uangnya, pemberian haknya, gajinya, karyawannya di tahap, bahkan ada yang tertunda gajinya gitu. Karena katanya kepalanya sama, Yusuf Mansur gitu. Dia adalah dalangnya dan Jody Pratosuseno ya cuma wayang. Ini bukan saya yang bilang ya, ini mantan karyawan Daku yang bilang teman-teman. Makanya kenapa selama ini saya bilang boykot segala bisnis Yusuf Mansur, seperti misalkan warung Steak and Shake. Karena kalau dia punya etikat baik harusnya kan itu warung Steak and Shake selama ini katanya benefit, punya profit yang banyak, harusnya kan itu kalau dia bilang tidak ada uang kan lucu gitu loh. Iya, karena memang secara struktural mungkin ini menurut struktural hukum ya. Iya. Itu memang jadi yang menjalankan. Gitu. Itu mah udah tertera di Kemenkumham lah. Jodinya direktur utamanya. Tapi tetap yang punya pengaruh utamanya Yusuf Mansur. Itu jadi gimana Yusuf Mansur gitu. Iya. Bahkan dulu pernah kejadian di suatu universitas ya kan. Di depannya itu ada rumah Quran, rumah tahfiz. Rumah tahfiz. Udah sepi, udah nggak ada yang di situ. Itu tuh bangunan kosong kan. Iya. Nah, Pak Yusufnya ngomong, ya kan, itu kita mau bikin apa? Mau bikin kufi, katanya Ustadz siapa? Orang di unit saya kan, mau bikin usaha di situ. Tiba-tiba udah dibangun semua, ronti udah dimasukin, terus itu udah dimasukin, ya kan, usaha minuman jadi masukin. Terus Pak Jody datang, siapa yang izin ini bangun ini? Dibongkar semua. Itu kita habis 18 juta. Jadi ada kelas nih. Ada kelas. Ibaratnya kayak jagoan-jagoan Yusuf Mansur ini saling kelas gitu. Iya, saling kelas. Saling menguasai kepentingan. Iya, jagoan-jagoan ini pada kelas, nggak tahu kenapa kita cuma karyawan, ya udahlah, ya kan. Nah, sejak dia kelas itu, gaji mulai tuh di tahap-tahap bulan Desember per Januari udah mulai di tahap kesel kan. So kan November. Pas saya lihat tiba-tiba di Januari sidang keluar kan. Iya. Nah itu baru kita ketemu, pada kaget orang-orang. Tapi orang yang ngomongnya cuma di luar aja, di danau. Saya tuh bertiga ngomong di danau tuh. Ya ini apanya, obrolan warung kopi. Iya, warung kopi kan. Kan biasanya kalau karyawan itu suka curhat di luar. Iya. Kantor itu kan. Ngobrol di kantor kan pasti ngeberani ya. Iya. Teman saya ada satu yang lain nggak banyak bicara kan. Itu pas bulan Januari atau bulan Februari lupa saya. Dia speak up di status WhatsApp. Langsung di blacklist sama kepala manajemen. Itu berapa tahun dia kerja? Dia tuh setahun lebih lah. Tiba-tiba dipecat karena komentar itu. Iya. Komentarnya di mana? Di grup, di WhatsApp, status WhatsAppnya dia. Oh, di status WhatsApp dia. Iya. Komentarnya? Ya, orang mah kalau dikasih gaji, orang mah kalau mau ada potong gaji itu biasanya sekarang waktu sebulan ya kan. Iya. Nah ini kagak. Jadi Langsung dipotong.
Jadi ketika bikin status karena mungkin kecewa ya, namanya orangnya. Iya, Kawan bikin status iya, dipecat aja. iya pecat. Itu udah jadi karyawan kontrak atau belum? Dia masih udah kontrak. Masih freelance atau udah kontrak? Dia udah mau tanda tangan kontrak sebulannya ya. Jadi itu kan ini menjatuhkan contoh yang tidak baik kan di blacklist. Oke. Kasihan. Padahal udah setahun mengabdi tapi belum diangkat-angkat, Iya, malah dipecat. malah dipecat, kacau. Ya. Ya, ini bersambung di part 2 ya teman-teman ya. Bersambung di part 2. Yang jelas apa yang saya mau bilang dari konten ini bahwa orang ini adalah mantan karyawan Daku yang di situ dia mengatakan dengan terang-terang bahwa pihak Yusuf Mansur dalam hal ini untuk karyawan Daku juga tidak amanah, gajinya di tahap-tahap. Di sini dia juga bercerita bahwa untuk vendor saja pemberian uang terhadap vendor saja juga di tahap tidak jelas juga. Di sini dia juga membahas bagaimana keadaan WS Group, di mana di sana maksudnya di sini warung stick and stick ya, di mana di sana juga karyawan yang mengeluh gitu karena dia ini juga berteman kan dengan mereka. Karyawan yang mengeluh segala macam, vendornya juga begitu. Vendor di WS Group ya, maksudnya dia cerita di sini ya, gajinya uangnya diberi bertahap, karyawannya juga begitu, seperti itu. Intinya di sini detektif D bertanya kenapa seperti itu, ya dia dengan entengnya bilang ya karena kepalanya sama, maksudnya kepala Daku dan kepala WS Group ini sama orangnya, yaitu Jamal Nur Hati Mansur alias Yusuf Mansur. Bahkan di situ dia mengatakan bahwa ya Jody yang kita kenal sebagai pemilik warung stick and stick ya cuma wayang bagi Yusuf Mansur. Jelas kan teman-teman. Makanya sekali lagi saya katakan di akhir konten video untuk part 1 ini, kita nanti akan bertemu di part 2 lagi. Boykot bisnis Yusuf Mansur, boykot warung grup, boykot warung stick and stick dan yang lain-lain. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.